siang untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Jadi pada sore hari ini kita akan memasuki di modul kedua tentang perencanaan usaha, di langkah keempat tentang merencanakan keuangan usaha. Jadi ibu-ibu masih tetap semangat ya? Iya, semangat. Harus semangat karena ini penting untuk ibu-ibu sekalian. Jadi yang pertama itu, sebelum kita melakukan usaha, yang perlu kita tahu itu pertama modal. Dari mana asal usulnya modal? Jadi modal usaha dan sumber-sumbernya. Yang pertama itu, untuk memulai usaha, kita perlu dengan namanya modal. Baik itu dalam bentuk uang ataupun barang. Pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari yang pertama itu diri sendiri atau pribadi, dan yang kedua itu dari pihak lain atau dalam bentuk bantuan. Dalam bentuk bantuan ini seperti bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya. Ibu-ibu di sini pernah dapat PKH semua ya ibu-ibu? Sudah ya? dapat. Terus yang ketiga itu dari pihak lain dalam bentuk pinjaman. Ibu-ibu di sini pernah ada yang melakukan pinjaman? Belum pernah pinjam. Bagus sekali ibu-ibu. Menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki risiko yang lebih tinggi. Jadi tadi kita tepuk tangan untuk Ibu Ima yang telah berbicara tentang belum melakukan pinjaman. Jadi ingat ibu-ibu, menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan menggunakan modal usaha dari diri sendiri. Kalau tidak bisa bayar atau misalnya rugi, kita akan terjerat dalam hutang. Makanya sebelum memulai usaha, rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam dan untuk membuat modal usaha. Jadi kalau seandainya kita mempunyai usaha terus tidak melakukan pinjaman, jadi yang pertama-tama kita lakukan itu adalah menabung untuk masa depan dan menabung untuk memulai usaha. Kita lanjut ibu-ibu ya. Iya. Jadi kita sekarang lanjut ke anggaran usaha. Usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangat rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Jadi nanti setelah kita pulang rumah, kita buat dalam satu buku tentang anggaran usaha. Ini kalau ibu-ibu mau untuk memiliki usaha. Jadi buku tersebut kita tulis anggaran usaha. Jadi macam begini. Di flip chart ini ada tulisan anggaran usaha. Jadi di dalam kertas atau buku nanti kita tulis usaha-usaha apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita rencanakan nantinya. Jadi di sini ditulis susun rencana usaha dengan matang. Terus yang kedua, pantau kondisi keuangan usaha tersebut secara rutin. Anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran dalam suatu usaha untuk jangka tertentu. Bisa untuk 1 minggu ataupun 1 tahun. Jadi dalam anggaran usaha nanti kita tulis mengenai pemasukan dan pengeluaran uang. Misalnya Ibu Ima pemasukannya itu dari kerja kue. Jadi nanti pemasukan itu kita tulis di buku anggaran.
Terus kalau seandainya pada saat mengerjakan kue anggarannya habis, kita cabut lagi di uang yang kita untung tadi untuk belanjakan kembali anggaran apa yang akan kita lakukan belanja. Terus pengeluaran itu kita harus tulis juga agar nanti perhitungan usaha itu tidak meleset. Terus yang berikutnya, kita sama-sama lihat buku pintar halaman 107. Jadi nanti kita persilakan salah satu orang untuk bisa baca kita atau pandu kita dalam cerita tentang merencanakan keuangan dalam usaha. Siapa yang langsung di sini. Jadi kita sama-sama perhatikan agar kita bisa tahu tentang merencanakan usaha ini. 1. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman sebesar 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Terus, Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Kedua, untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang ditumpahkannya. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Ketiga, Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan pertama 30 kg ikan dengan harga Rp10.000 per kilogram, kedua bumbu seharga Rp120.000, dan ketiga gas untuk memasak seharga Rp15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Lebih baik terima kasih kepada Ibu Ita yang telah membaca cerita tentang Ibu Lili di halaman 107 tadi. Kita berikan aplaus untuk Ibu Ita. Jadi dalam cerita Ibu Lili tadi, setelah mengembangkan ide untuk kelayakan usaha itu, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan untuk memulai usahanya. Jadi sebagai modal awal itu Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000. Entah Ibu Lili itu dapat dari mana pinjamannya itu, dari temannya ataukah dari bank.
Ibu Lilit mendapat pinjaman itu dari adiknya tanpa bunga. Bukan punya pinjaman di rentenir atau pinjaman di bank, tetapi dari keluarganya sendiri sebesar 100.000 rupiah. Namun demikian ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan 5.000 per ekor. Jadi dari uang tersebut, Ibu Lili memulai usahanya selama 6 hari, berjualan selama 6 hari, dan menjual 18 ekor ikan tiap harinya. Jadi kita kali sudah